Berkembangnya Bali sebagai salah satu tujuan wisata dunia saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran seni tari yang satu ini. Lebih dikenal dengan nama The Bumblebee Dance, tari olek tamu lilingan dipakai sebagai tari promosi pariwisata Bali ke sejumlah negara Eropa pada tahun 1950-an. Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Dengan iringan gong kebiar, tari olek tamu lilingan termasuk salah satu tari yang masih berkembang hingga saat ini. Tari olek tamu lilingan sering dipentaskan untuk menghibur para wisatawan di sanggar-sanggar seni di daerah Ubud dan beberapa hotel di Bali. Selain itu, tari ini juga masih dipentaskan dalam pesta kesenian Bali setiap tahunnya. Tari olek tamu lilingan terdiri dari kata olek dan tamu lilingan. Olek yang berarti gerakan yang lemah gemulai, sedangkan tamu lilingan berarti kumbang. Tari olek tamu lilingan melukiskan gerak-gerik seekor kumbang yang senang bermain-main dan bermesra-mesraan dengan sekuntum bunga di sebuah taman. Tari ini merupakan tari berpasangan, ditarikan oleh seorang penari wanita dan seorang penari laki-laki. Gerakan-gerakan tari olek tamu lilingan menggambarkan keluasan seorang penari wanita dan kegagahan penari laki-laki. Kedua penari menampilkan gerakan-gerakan bermesraan dengan penuh dinamika. Perasaan cinta yang dirasakan oleh sepasang manusia diungkap lewat gerakan-gerakan seperti berkejar-kejaran, bermanja-manjaan, marah, dan macam-macam emosi yang dimunculkan lewat ekspresi wajah penari. Tari olek tamu lilingan dianggap sebagai tari klasik karena menampilkan gerakan dasar tari Bali yang belum mendapatkan kreasi. Sebagian besar penari menilai tarian ini cukup sulit ditarikan. Penari wanita olek tamu lilingan sangat memerlukan kelunturan tubuh, keluasan tangan, dan dasar tari Bali yang cukup kuat. Sedangkan penari laki-lakinya juga memerlukan kelunturan tubuh dan keluasan. Tari olek tamu lilingan ini juga sering dijadikan materi lomba tari Bali. Seniman ternama Iketut Maria alias I Mario yang menciptakan pertama kali tari olek tamu lilingan. Tarian ini digarap pada tahun 1952 atas permintaan John Coase, budayawan asal Inggris yang sangat terkesan dengan kesenian Bali. Pada tahun 1950-an, John Coase terobsesi untuk mengorganisir sebuah misi kesenian ke Eropa. Selama petualangannya mengamati beberapa sekegong di Bali, Coase tertarik dengan penampilan sekegong pelihatan. Pada tahun 1952, Coase menilai bahwa gong pelihatan dengan permainan kendang An Agung Gede Mandra yang cukup ekspresif cukup layak ditampilkan di panggung internasional. Dalam rencana kelawatan ke Eropa itu, Coase ingin juga membawa sebuah tarian yang indah dan romantik untuk melengkapi gong pelihatan yang pada saat itu telah memiliki tari janger dan juga legong kraton. Atas saran Mandra, Coase mengajak penari terkenal sekaligus guru tari Iketut Maria alias I Mario. Mario yang waktu itu sudah menciptakan tari kebiar duduk bersedia bergabung dengan gong pelihatan. Coase merangsang Mario untuk berkreasi lagi dengan memperlihatkan buku tari klasik balet yang di dalamnya terdapat foto-foto duet Sleeping Beauty mengenai kisah percintaan Putri Aurora dengan kekasihnya Pangeran Charming. Dari situlah Mario terinspirasi menciptakan tari olek. Untuk membawakan tari baru itu, I Mario memilih Ni Gusti Ayu Rakarasmi dan I Sampe yang memiliki bakat menari yang bagus. Dalam menata iringannya, Mario mengajak I Wayan Sukra, ahli tabu asal marga Tabanan. Di samping itu, dilibatkan pula 3 pakar tabu gong pelihatan dalam menggarap gending olek, yakni Gusti Kompiang, An Agung Gede Mandra, dan I Wayan Lebah. Tari olek itu semula bernama Legong Prembon. Coase kurang berkesan dengan nama legong prembon karena sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. I Mario kemudian menggantinya menjadi tari olek tamu lilingan mengisap sari. Atas kesepakatan bersama, akhirnya disebut olek tamu lilingan atau The Bumblebee Dance. Awalnya, tari olek tamu lilingan lebih dikenal di mancanegara daripada di Bali. Karena begitu tercipta, langsung dipakai ajang promosi Bali di luar.
Sebelum berangkat ke Eropa, misi kesenian pemerintah Indonesia terlebih dahulu menginginkan untuk pentas di Istana Merdeka sebagai tanda pamit kepada Presiden Soekarno untuk lawatan selama 10 bulan ke Perancis, Jerman, Belgia, Italia, Inggris, dan beberapa kota besar di Amerika Serikat. Here are the dancers of ballet with their amazing gamelan orchestra. Let's have a nice welcome to them, won't you please? Mario tidak turut dalam rombongan itu. Namun beberapa tahun kemudian, bersama Gong Panggung Tabanan, ia menghipnotis masyarakat Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat dengan berbagai improvisasi gerak tari indah dalam tari kebiar duduk dan tari terompong pada acara Coast to Coast Tour pada tahun 1957 dan 1962. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.